Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya juga telah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat malam Bu Gubernur. Ya, selamat malam Mas Budiman. Ya, Bu Gubernur, gimana update terakhir situasi di Jawa Timur sekarang berkaitan dengan COVID-19? Ya, kita sebetulnya secara komprehensif ya melakukan koordinasi dan berbagai kesiapsiagaan, kewaspadaan. Misalnya kita dari 2 minggu yang lalu bersama Forkopimda Plus kita sudah melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur di saat Car Free Day. Kemudian kita juga menyiapkan 44 rumah sakit, 3 rumah sakit rujukan utama dan 41 rumah sakit rujukan pertama. Kita berharap bahwa ketika misalnya terjadi suspek, maka mereka bisa mengkonfirmasi ke rumah sakit yang sudah kita tunjuk. Tetapi bahwa Jawa Timur penduduknya 40 juta. 40 juta. Nah gini, meskipun sudah ada edukasi, sudah ada coba pembekalan kepada masyarakat, tapi ada peningkatan yang cukup signifikan ya, yang berkaitan dengan yang positif corona di Jawa Timur. Sekarang berapa, Bu? Sekarang yang positif ada 8. PDP ada 11. PDP ada 11. PDP dan ODP itu cukup tersebar juga di Jawa Timur? Pada dasarnya di Surabaya dan Malang. Surabaya lebih banyak, baru kemudian kedua di Malang. Tapi polisi dari Ibu Khofifah juga akan tetap membuka daerah-daerah mana yang kira-kira menjadi rawan dalam konteks PDP maupun ODP maupun yang positif corona itu? Ya, kita tracing, tim tracing sedang berjalan. Nah, kita ingin membangun komunikasi semaksimal mungkin bahwa yang sudah pernah melakukan kontak, kemudian dengan tanda-tanda tertentu, apakah mereka akan diobservasi di rumah sakit atau mereka akan isolasi mandiri. Kebetulan dari 44 rumah sakit, kita kemarin menambah kembali 132 bed dari Rumah Sakit Jiwa Menur yang baru selesai dibangun, kemudian kita langsung siapkan untuk bisa mengantisipasi jikalau misalnya ada yang perlu diobservasi dan mereka membutuhkan isolasi dan mereka ternyata tidak siap misalnya isolasi mandiri, maka kita akan siapkan ada 132 bed baru. Oke, Bu Khofifah, kalau perkembangan kasus di Malang yang sempat dinyatakan lockdown, kemudian nggak jadi, apakah itu juga sepengetahuan dan seizin dari Gubernur Jawa Timur? Ketika menyampaikan lockdown itu memang saya tidak terkonfirmasi. Dan ketika saya mengkonfirmasi setelah saya mendengar berita itu, kata Pak Wali Kota akan segera melakukan klarifikasi. Karena yang dimaksud itu adalah mungkin partial lockdown dalam artian di lingkungan wali kota mereka tidak menerima tamu dalam beberapa waktu yang mereka akan tentukan. Jadi bahasanya mungkin menjadi misinterpretasi pada saat itu. Jadi memang diksi lockdown ini memang sering didiskusikan tapi dengan pengertian yang berbeda-beda ya Bu ya? Saya rasa ya apakah lockdown, apakah KLB, kalau penutupan dari titik mana, tempat kerja, perindustrian, atau mungkin tempat wisata, atau titik-titik tertentu yang mungkin untuk bisa memberikan isolasi dan proteksi kepada masyarakat. Memang ini membutuhkan proses persamaan persepsi. Oleh karena itu ketika pemerintah mengambil keputusan bahwa keputusan lockdown itu adalah pemerintah pusat, saya rasa itu yang paling tepat. Karena mispersepsi saya khawatir menjadikan masyarakat bisa galau, bisa gelisah. Jadi dan akhirnya panik. Polisi Jawa Timur, Bu Khofifah, polisi Jawa Timur tetap sekarang tetap mempertahankan polisi soal pembatasan sosial atau social distancing begitu? Ya, hari ini kami mengeluarkan surat edaran dengan proses yang sudah kami diskusikan dengan para bupati wali kota. Kita minta area-area wisata
kemudian hiburan malam secara bertahap akan ditutup. Dan saya minta hiburan malam mulai malam hari ini bisa ditutup. Di seluruh Jawa Timur? Ya, di seluruh Jawa Timur, karena komunikasi kami insya Allah sudah cukup komprehensif. Jadi bertahap saya minta ditutup. Nah khusus untuk klub, misalnya night club dan hiburan malam, kami minta mulai malam hari ini sudah bisa ditutup. Sejauh mana efektivitas pembatasan sosial yang terjadi di Jawa Timur, Bu? Efektif itu? Sebetulnya kita sudah mencoba melakukan misalnya dari social distancing itu satu dengan yang lain minimal 1 meter. Kalaupun kita misalnya rapatnya masih harus rapat face to face, tidak secara virtual, maka itu juga harus diikuti. Misalnya begini, di setiap titik-titik yang kaitan dengan fasum fasos, kita ingin memastikan bahwa di situ ada tempat cuci tangan. Misalnya ada tempat air mengalir, wastafel atau ditambah dengan pipa yang memungkinkan orang cuci tangan, kemudian di situ ada hand sanitizer. Kemudian di airport, kemudian di perkeretaapian, di stasiun, dan di terminal ada thermal gun. Thermal gun ini menjadi penting apakah pada saat mereka baru naik ataukah pada saat penumpang akan turun. Pada posisi seperti ini kita koordinasi apakah dengan AP1, dengan Pelindo 3, kemudian dengan PT Perkeretaapian dan turun bersama. Misalnya penyemprotan disinfektan di fasum fasos, ini kami bersama-sama. Apakah dari pihak Kodam, dari pihak Polda, kemudian dari pihak BUMN, dan dari kami sendiri. Ke tempat-tempat ibadah kami juga turun bersama. Oke, baik. Jadi baik, kita Bu. ingin memastikan. Ya. Oke, ada sesuatu yang Bung Faisal, silakan. Bung Faisal Basri, Bu. Bu Viva, saya ingin bertanya, apakah ada gambaran tentang logistik yang tersedia, misalnya untuk dokter-dokter dan perawat, kalau mereka merawat pasien kena corona, kan harus ada alat pelindung diri. Oke. Nah, apakah betul APD. posisinya sudah memadai? Karena tadi banyak rumah sakit yang akan dilibatkan untuk itu. Silakan, Bu. Ya, betul. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini cukup dan kami tadi langsung cek ke pabrik yang memproduksi APD, memproduksi masker dan memproduksi hand sanitizer. Saya ingin meminta kuota khusus karena saya juga meyakini bahwa teman-teman dari provinsi yang lain juga membutuhkan. Kami koordinasi juga dengan Menkes supaya kalau kami kemudian tercatat membeli dari perusahaan yang memang memproduksi APD dan masker dan seterusnya, ini akan terkonfirmasi karena pabrik-pabrik yang produksi pasti sudah dicatat oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga sebetulnya teman-teman bisa order, mereka bisa inden untuk sekian hari ke depan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan terutama APD. Mas Puji, ada sesuatu tanyakan? Ibu Kofifa, saya pikir Anda sudah melakukan hal yang baik sekali. Saya punya satu pertanyaan. Apakah Ibu mendapatkan gambaran tentang pola penyebaran COVID ini? Dan apakah ada proyeksi misalnya 6 bulan ke depan seperti apa gambarannya Ibu? Kebetulan saya minta di briefing khusus cukup lama oleh Ketua Tim Penire. Penire adalah penyakit infeksi, emerging dan re-emerging, Pak Dr. Sudarsono. Saya secara khusus minta di briefing oleh beliau cara pencegahannya, cara penularannya dan antisipasi kita ke depan. Nah, pada posisi yang sesuai dengan tim Penire ini adalah tim expert yang ada dalam komando Rumah Sakit Dr. Sutomo, ini juga rumah sakit dalam koordinasi Pemprov. Kami memang harus melakukan berbagai kesiapsiagaan dan kewaspadaan, terutama adalah bahwa setiap hari ada pesawat dari negara-negara yang tersuspek, misalnya dari Hong Kong dan Taiwan. Agak banyak teman-teman kami pekerja migran Indonesia ini yang tiap hari ada yang pulang dari 2 negara itu, termasuk dari Malaysia. Oleh karena itu kami koordinasi menyiapkan tempat isolasi di Juanda. Saya paham. Dengan keadaan seperti itu, angka saja. Dalam 6 bulan ke depan, apakah Ibu mendapatkan briefing? Seperti apa progresinya Ibu, 6 bulan ke depan?
Kira-kira setiap hari akan bertambah sekitar 1,34%. Jadi Tiap hari dari yang sudah tersuspek. Nah, kami sudah punya hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya sekarang ini yang positif 8 gitu, maka 1,36 kira-kira setiap hari akan ada pertumbuhan. Maka kita harus menyiapkan beberapa bed lagi. Oleh karena itu kemarin kami menggunakan satu ruang baru di gedung Rumah Sakit Jiwa Menur untuk kita siapkan. Ini sebenarnya antisipasi, sesungguhnya kita tidak ingin ini digunakan, tapi tetap kita harus melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. katakanlah misalnya dengan hitungan itu bisa menjadi 8.000 6 bulan ke depan dan terpusat di Sidoarjo. Ini contohnya, atau kota Waru lah misalnya. Ini seperti apa nanti tindakan pemerintah Jawa Timur kalau itu yang diproyeksikan? Saya rasa kalau sekarang ini kita bisa melakukan tracing. Saya ingin sampaikan bahwa malam ini juga ada perwakilan tim dari TRC Dinas Sosial. Mereka biasanya memiliki kemampuan konselor. Ini yang kita ingin melakukan pendampingan bersama tim dari TRC-nya Dinas Kesehatan, dan kami juga disupport dari FKM. Jadi ini akan bersama-sama mengajak masyarakat untuk melakukan, misalnya ketika di tracing dan dia punya tanda-tanda yang harus diantisipasi, maka isolasi mandiri itu akan menjadi bagian penting. Kita ingin mengajak kami tua, kepala dusun untuk bisa menyiapkan, katakan di desa itu akan ada rumah yang disiapkan untuk menjadi isolasi mandiri. Karena sangat mungkin mereka tidak dimungkinkan melakukan isolasi mandiri di rumah mereka. Karena isolasi mandiri itu harus ada di dalam kamar sendiri misalnya. Oke, baik Bu Khofifah, terima kasih telah bergabung dengan Satu Meja The Forum. Ya, setelah jeda berikutnya kita akan bahas sebenarnya apa yang harus dikerjakan pemerintah dalam situasi yang tren peningkatannya akan makin membesar dan akan meningkat, tapi setelah jeda berikut ini.